Ada banyak orang di luar. Kamu berjalan melewati kerumunan yang tertawa, mengobrol, teriak, dan terus bergerak. Ini malam yang hangat, dan rasanya seluruh penduduk kota pergi jalan-jalan. Kamu memutuskan mengambil jalan pintas lewat taman. Kamu sudah di dekat danau. Tiba-tiba kamu tersandung, lalu berguling turun ke arah air. Untungnya, kamu berhenti sebelum tercebur. Lantas kamu pun mengira-ngira luka. Ada benjol di kepala, es krim di seluruh baju, tangan, dan wajahmu. Juga noda hijau dari rumput di sepatu. Oh, dan puluhan orang menertawakan kecerobohanmu. Yah, itu sih bisa aja lebih parah. Kamu berdiri dan hendak mendaki bukit saat dunia di sekitarmu mendadak gelap gulita. Ya ampun, dampak jatuh tadi pasti lebih parah dari yang kamu kira. Apa kepalamu terbentur cukup keras sampai matamu nggak bisa ngelihat? Tapi kamu sedikit tenang waktu mendengar orang-orang di sekitarmu teriak, "Ada apa ini? Mati lampu ya?" Kamu tidak bisa melihat apa-apa, bahkan bulan sekalipun. Setelah beberapa menit yang menegangkan, cahaya kembali. Kamu dan orang-orang tertawa lega. Bukan masalah serius. Kamu akhirnya pulang. Kamu lelah dan masih agak shock setelah jatuh tadi. Jadi, kamu mandi sebentar dan mengompres benjolan di kepalamu dengan es. Tak lama kemudian, esnya jatuh ke lantai. Kamu tertidur. Bip, bip. Bip, kamu berusaha mematikan alarm di ponselmu, tapi ponselmu malah jatuh ke lantai. Sambil mengerang, kamu duduk di kasur. Kepalamu sakit. Sambil menahan kepala dengan tangan, kamu berdiri dan pergi ke kamar mandi. Kamu melihat hal aneh di lorong, tapi nggak ngerti sama sekali apa yang aneh. Kamu menyalakan lampu di kamar mandi dan sudah menyiapkan mental untuk melihat memar ungu besar di dahimu. Tapi tidak ada apa-apa. Bukan tidak ada memar di wajahmu, tapi cerminmu kosong. Nggak juga sih, tapi cerminmu tidak menunjukkan bayanganmu. Kamu tertawa, suaramu terdengar gugup. Kamu mendekat ke cermin, kosong. Kamu menjauh, masih kosong. Pasti cerminnya rusak. Saat itu kamu sadar, cermin nggak mungkin rusak. Ya setidaknya nggak kayak gini. Kalau cermin tidak menunjukkan bayanganmu, pasti ada masalah dengan dirimu. Ada dua teori yang masuk akal. Pertama, setelah kepalamu terbentur, kamu jatuh ke danau dan tidak pernah keluar lagi. Artinya sekarang, kamu hantu. Kedua, saat mati lampu, kamu digigit vampir. Semua orang tahu vampir tidak punya bayangan di cermin. Kamu menggelengkan kepala. Mikir apa sih kamu? Hantu dan vampir itu nggak ada. Pasti ada masalah dengan lapisan reflektif di belakangnya. Kamu mencoba melihat ke belakang cermin, tapi hidungmu malah menabrak kaca. Kamu lari ke kamar untuk melihat cermin lantaimu. Kosong. 3 menit kemudian, kamu sadar semua cermin di apartemenmu tidak menunjukkan bayanganmu. Nggak boleh ada yang tahu. Kalau ini tersebar, aku bakal dikurung di laboratorium sampai mati. Kamu sedang mondar-mandir di kamar saat ponselmu berbunyi. Itu temanmu, Nora. Suaranya kedengaran aneh. Hei, datang ke tempatku dong. Aku udah ngundang Nick sama Alisa. Kamu menyisir rambutmu dan memeriksa wajahmu dengan ujung jarimu. Sayangnya, kamu tidak tahu apa benjolan di dahimu kelihatan mencolok atau tidak. Kamu memakai topi bisbol dan jaket, lalu pergi dari apartemen. Jalanan kelihatan kosong, sederhananya begitu. Biasanya ada kerumunan orang pagi-pagi, tapi sekarang cuma ada sedikit orang. Dan mereka kayak lagi menyelinap. Kamu menyeberang jalanan yang biasanya ramai. Saat tersadar, hampir tidak ada mobil. Untungnya, kamu dapat taksi. Saat kamu masuk ke mobil, pengemudinya menyesuaikan spion tengah agar kamu tidak bisa melihatnya. Aneh. Waktu di jalan, kamu melihat cermin dan ada pantulan mobil di belakang taksi. Itu biasa ya, kalau ada pengemudi di mobil itu. Tapi cermin yang kamu lihat menunjukkan mobil itu bergerak sendiri. Jadi, mungkin ketidakadaan bayangan cermin ini bukan hanya masalahmu. Begitu sampai di rumah temanmu, kamu sadar Nora tidak hanya terdengar aneh, tapi juga kelihatannya begitu. Lipstiknya berantakan, dan dia salah memasang kancing di kemejanya. Itu membuktikan kecurigaanmu.
Saat teman-temanmu yang lain datang, penampilannya mereka juga sama. Rambut Nikki aut-autan, ada pasta gigi di pipi Alisa. Kalian seperti mencoba bersikap cuek, tapi gagal total. Nora memberi Alisa cermin kecil. Ini, ada sesuatu di wajahmu. Tapi Alisa tiba-tiba menyentakkan tangannya, dan cermin itu jatuh ke lantai. Anehnya, cermin itu tidak pecah, cuma tergeletak di sana. Tidak menunjukkan apa-apa, kosong sama sekali. Permukaan cerminnya buram. Kadang, cermin itu seperti berkilau. Tapi ya udah gitu aja. Kalian terkejut sekali saat TV mengumumkan berita terkini. Pemandu acara dengan suara gemetar menginformasikan bahwa setelah mati lampu tempo hari, semua cermin tidak menunjukkan bayangan. Awalnya, cermin tidak memantulkan bayangan manusia dan makhluk hidup lain. Tapi 1 jam lalu, cermin menjadi semacam TV rusak, hanya berkilau dan berkedip sesekali. Setelah beberapa menit penuh keheningan, teman-temanmu mulai mengobrol. Berita mengejutkan dan semua suara itu membuat kepalamu semakin sakit. Kamu berdiri, lalu pergi. Pemandangan di luar membuatmu terdiam. Kamu melihat setidaknya 3 kecelakaan mobil. Beberapa pesepeda saling teriak. Seorang pria duduk di trotoar di samping motornya yang jatuh. Spion samping dan tengah tidak berguna sekarang, dan itu menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas di mana-mana. Kamu pulang dan hendak masuk lift, tapi saat melihat ke dalam, cermin besar dari lantai ke plafon yang dulu kamu sukai berkilau dan berkedip. Kamu merinding, lalu naik tangga. Pagi esoknya, cerminmu masih tidak menunjukkan bayanganmu. Bercukur pun menjadi tugas yang menantang dan rumit. Akhirnya, kamu menyerah dan memutuskan mulai menumbuhkan kumis dan jenggot saja. Saat itu, kamu belum sadar kalau cermin hilang, hidupmu akan rumit. Salon menjadi sangat diminati. Sebaliknya, produsen makeup merugi banyak setiap hari. Produk kecantikan menjadi tidak populer lagi. Memakai makeup sangat sulit sekarang ini. Jadi, kebanyakan orang meninggalkannya. Tanpa cermin, orang-orang mulai makan lebih banyak dan berat badan mereka sedikit naik. Mereka tidak mau mengikuti diet ketat. Semakin sedikit orang yang stres memikirkan penampilan, mereka menjadi lebih percaya diri dan mulai menghargai kepribadian. Tentu saja, hampir tidak ada yang mengambil risiko nyetir tanpa bisa melihat keadaan sekitar. Bahkan kalau ada yang mau nyetir, dia akan bergerak dengan sangat lambat. Gak heran, kamu harus mengeluarkan kepala dari jendela untuk memastikan kamu tidak menyebabkan kecelakaan. Beberapa pengemudi meminta penumpang melakukan ini. Makanya, mobil mereka kelihatan aneh. Ada kepala yang keluar dari setiap jendela. Transportasi utama sekarang adalah sepeda. Orang-orang jadi lebih bugar dan sehat. Kini, udara bersih dan segar tanpa asap knalpot mobil. Alat-alat lain yang menggunakan cermin seperti teleskop, mikroskop, dan bahkan lampu jalan sudah tidak berfungsi. Fotografer tidak bisa menggunakan kamera SLR dan harus membeli kamera digital. Jumlah selfie yang orang-orang ambil meningkat pesat. Tanpa cermin, itu satu-satunya cara untuk memeriksa penampilan. Orang-orang juga punya lebih banyak waktu senggang sekarang. Mengejutkan sekali mengetahui betapa banyak waktu yang biasa dihabiskan orang di depan cermin. Para ilmuwan bekerja siang dan malam untuk mencari solusi terkait masalah tak terduga ini. Mereka melakukan eksperimen dengan bahan-bahan berbeda, mencoba menemukan sesuatu yang akan memantulkan bayangan seperti cermin. Produsen mobil mengubah strategi. Mereka mulai mengembangkan mobil otonom yang tidak membutuhkan cermin atau pengemudi. Mobil-mobil itu berinteraksi dengan mobil lain di jalan, dan penumpang bisa bersantai duduk dan melakukan apapun yang mereka mau. Lantas, bagaimana caramu menghadapi situasi ini? Kamu sudah menemukan jenggot keren dan sekarang kelihatan kayak orang Viking. Berkat banyak berjalan dan bersepeda, tubuhmu berotot, kulitmu coklat, dan kamu energik. Kamu jelas nggak nyesel sama masalah cermin ini.